Selamat siang. Eh, Berikut adalah presentasi mengenai teori akuntansi, aset, kewajiban, dan pendapatan dibuat untuk tugas PLTS teori akuntansi. Pertama kita akan membahas tentang aset. Definisi aset itu adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan entitas yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Menurut Hendrickson dan Van Breda, aset mencakup hak, klaim, maupun objek berwujud yang dapat diukur secara andal. Jadi tidak hanya mencakup kas atau persediaan, tapi juga ada copyright, ya, brand, goodwill, dan menurut kerangka konseptual IFRS, an asset is a present economic resource controlled by the entity as a result of past events. Jadi aset itu adalah hak atau sumber daya yang dikuasai sebuah perusahaan dan memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Menurut Bakawi, aset merupakan sumber ekonomi yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi definisi dari IFRS itu dengan literatur para ahli itu selaras, ya. Memandang aset itu sebagai peningkatan kekayaan bersih melalui kendali atas sumber daya ekonomi. Selanjutnya, aset itu punya karakteristik yaitu tentunya manfaat ekonomi di masa depan. Lalu kontrol entitas, ya, dapat diakui meskipun perusahaan tidak secara formal punya aset tersebut, gitu, ya. Sekarang jelas mengendalikan aset tersebut. Kontrol itu berarti perusahaan mempunyai dapat memperoleh manfaat dari aset itu dan mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Dan tentunya timbul dari peristiwa masa lalu. Jadi keberadaan aset harus terjadi akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Dengan kata lain, aset muncul karena ada tindakan historis. Substance over form itu menekankan bahwa pengendalian harus didahului oleh kejadian ekonomi masa lalu. Dalam klasifikasi aset, ada aset lancar dan aset tidak lancar, ya. Yang diklasifikasi menjadi lancar itu adalah yang diharapkan dapat direalisasi, dijual, dan digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Misalnya kas piutang usaha, persediaan, inventory, dan investasi jangka pendek. Kalau asetnya tidak memenuhi kriteria tersebut, maka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Misalnya aset tetap, aset nggak berwujud, ya, investasi jangka panjang, aset itu misalnya bangunan, mobil, gitu, ya. Seperti itu. Lalu jenis aset itu bisa diklasifikasikan menurut sifat-sifat yang misalnya misalnya aset berwujud tangible asset itu properti, plant equipment. Yang tidak berwujud itu goodwill, patent. Lalu instrumen keuangan itu juga aset, ya, kas berita investasi keuangan dan aset panjang lainnya. Lalu pengakuan aset, kriteria pengakuan aset itu ada dua kriteria. Kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengakibatkan dan nilai perolehan atau estimasi dapat diukur secara andal menurut Hendrickson. Jadi sebelum kedua syarat terpenuhi, sumber daya hanya diungkap di catatan, bukan diakui dan aja. Misalnya penelitian internal untuk pengembangan produk tidak diakui sebagai aset hingga produk tersebut siap dipasarkan dan manfaatnya bisa diukur. Suatu aset diakui dalam neraca ketika dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan manfaat ekonominya dan mengalir ke sebuah entitas. International Financial Reporting System mensyaratkan bahwa aset hanya boleh diakui jika definisinya dipenuhi dan informasi potensialnya dapat direpresentasikan secara wajar. Jadi kenapa konseptual IFRS menegaskan bahwa pengakuan aset mensyaratkan ukuran yang handal. For an asset or liability to be recognized, it must be measured. Jadi harus diukur. Manfaat ekonomi juga bisa diperkirakan dengan pasti. Jadi harus dicatat sebagai beban atau manfaat secara negatif. Misalnya, sebuah janji pendapatan di masa depan tidak dapat diakui sebagai aset jika perusahaan belum memiliki kontrol atau belum terjadi transaksi legal. Hanya setelah kontrak yang sah atau sudah dipenuhi terjadi keharusan ekonomis, maka diakui sebagai aset atau piutang. Lalu selanjutnya ukuran aset, catatan laporan keuangan harus memuat kebijakan akuntansi, umur manfaat, nilai tercatat berkelas aset, serta asumsi dan estimasi manajemen, termasuk pre-estimate, umur manfaat atau nilai residu jika relevan. Menurut Wild dan Subramanian,
Ketelitian disclosure membantu pengguna membandingkan antara entitas. Jadi pengukuran aset biasa pada pengukuran awal dulu, lalu nanti setelah pengakuan ada dua pendekatan utama, yaitu model biaya dan model evaluasi. Kalau dalam model biaya, aset dicatat sebagai biaya perolehan yang dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai. Tapi kalau model evaluasi, aset diukur sebesar nilai wajar atau evaluasi dan selisih evaluasi diakui di ekuitas. Misalnya IAS 16 menyatakan bahwa entitas dapat memilih antara cost model atau evaluation model untuk keseluruhan kelas asetnya. Lalu ada penilaian nilai wajar. Untuk beberapa kelas aset, misalnya instrumen keuangan atau aset tidak lancar untuk dijual, PSAK 68 atau IFRS 13 menuntut pengukuran pada nilai wajar. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga transaksi terukur antara pihak berkehendak dalam pasar utama. Jadi aset yang diukur pada modal pendapatan juga menggunakan metode present value. Lalu pengungkapan aset. Catatan dalam laporan keuangan mewajibkan pengungkapan informasi berikut tentang aset, kebijakan akuntansi yang dipakai, rincian masa manfaat, dan metode amortisasinya. Setiap kategori utama aset setelah alasan metode evaluasi. Untuk aset keuangan harus diungkapkan nilai tercatat serta nilai wajar dan nilai risiko yang melekat. Jadi kalau ada penurunan nilai, PSAK 48 atau IAS 36 mengharuskan mengungkapkan asumsi penurunan dan jumlah tercatat setelah impairment. Informasi ini nanti membantu pengguna laporan keuangan memahami karakteristik dan pengaruh aset dalam financial position. Lalu klasifikasi laporan. Aset juga diungkapkan dalam laporan posisi keuangan dengan pengelompokan lancar dan atau tidak lancar, sehingga pengguna dapat menilai likuiditas suatu entitas. PSAK 1 mensyaratkan penyajian terpisah antara aset lancar dan tidak lancar supaya bisa nyorot struktur aset jangka panjang dan jangka pendeknya. Berikut adalah ilustrasi aset derivatif. Misalnya, PT ABC membeli mesin produksi dengan biaya 1,2 miliar pada tanggal 1 Januari 2025. Bermanfaat 5 tahun tanpa residu. Jadi, akan dijurnalkan seperti ini, aset tetap terhadap kas. Dan untuk penyusutan tahunannya, metode garis lurus adalah 240 juta, sehingga pada akhir tahun pertama jumlah penyusutannya adalah bulan penyusutan, akumulasi penyusutan sebesar 240 juta. Lalu sisanya adalah total nilai definisi setelah 1 tahun, yaitu 190 juta. Lalu ada ilustrasi kepersediaan. Misalnya PT ABC memiliki persediaan barang dagang senilai 200 juta, ketika barang terjual, persediaan turun dan masuklah kas atau piutang. Maka jurnalnya adalah kas terhadap persediaan. Lalu harga pokok penjualan terhadap persediaan, sehingga pengakuan aset persediaan sebagai sumber manfaat ekonomi saat barang terjual. Lalu dampak aset terhadap laporan keuangan. Yang pertama, dampaknya di posisi keuangan. Aset itu pastinya menambah total harta perusahaan. Bertambahnya aset akan meningkatkan jumlah kapital aktif pada hari raja. Jadi jika aset tersebut dibiayai dengan ekuitas, misalnya IPO menerbitkan saham, maka ekuitas juga meningkat. Kerangka konseptual IFRS menyatakan bahwa ekuitas merupakan sisa kepentingan dalam aset setelah dikurangi seluruh liabilitas, sehingga kenaikan aset secara langsung menambah ekuitas juga. Lalu labor profitabilitas. Peran aset produktif, misalnya mesin pabrik, alat berat, itu bisa meningkatkan kapasitas produksi dengan potensial pendapatan di masa depan. Namun akan ada beban penyusutan dan mengurangi laba di setiap periode. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan. Aset lancar tambahan meningkatkan likuiditas, sedangkan aset tidak lancar, misalnya sebuah properti yang diinvestasikan oleh perusahaan, itu akan meningkatkan aset relatif terhadap kewajiban, sehingga struktur aset mempengaruhi rasio solvabilitas dan likuiditas. Lalu bagaimana dampaknya terhadap struktur modal? Aset berdampak dengan pembiayaan aset mempengaruhi struktur modal ya, dari cara pembiayaannya, sehingga dalam hal ini perbandingan utang dan ekuitas. Jika aset diperoleh dengan utang, maka tingkat leverage-nya meningkat. Kalau lewat modal, maka leverage-nya menurun. Lalu dampaknya terhadap modal kerja, penambahan aset lancar, kas dan piutang itu akan melalui modal sendiri memperkuat modal kerja. Sedangkan kalau melalui utang jangka pendek atau pinjaman dapat memperbesar kewajiban lancar ya. Oleh karena itu keputusan investasi aset harus mempertimbangkan implikasi ke depannya terhadap pendanaan dan risiko-risiko perusahaan. Lalu kita lanjut ke kewajiban. Kewajiban menurut IFRS adalah
present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past events. Artinya kewajiban merupakan kewajiban saat ini yang mewajibkan perusahaan untuk menyerahkan sumber daya yang bisa berupa kas, aset lain, atau jasa karena terjadinya peristiwa masa lalu. PSAK menyebut kewajiban secara sederhana sebagai utang atau pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang cukup pasti akibat kewajiban saat ini. Definisi ini juga sejalan dengan literatur akuntansi formal, misalnya FASB, SFAC 6, PSAK, atau IAI. Mereka memiliki definisi serupa yang menekankan arus keluar sumber ekonomi itu di masa depan sebagai akibat kewajiban pada saat ini. Lalu karakteristik kewajiban. Kewajiban kini artinya entitas tidak lagi memiliki pilihan untuk menghindarinya gitu ya. Contoh misalnya piutang usaha yang berjatuh tempo, obligasi yang harus dibayar. Jadi membedakan dengan kontingensi yang mungkin sifatnya belum pasti. Lalu peristiwa lampau atau past event, karakteristik ini timbul karena kejadian ekonomi di masa lalu, misalnya kredit, minjam uang gitu ya. Jadi peristiwa masa lalu tersebut menciptakan keharusan bagi sebuah entitas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Lalu future sacrifice atau kemungkinan pengorbanan adalah penyelesaian kewajiban mengharuskan ada flow keluarnya sumber daya ekonomi, kas atau aset lain ya di masa depan, sehingga mencerminkan potensi pengeluaran atau beban, misalnya bunga pinjaman, bayaran utang dagang, kira-kira seperti itu. Lalu klasifikasi kewajiban. Kewajiban itu biasanya dibagi liabilitas lancar dan jangka panjang, ya berdasarkan PSAK 1 atau IAS 1. Liabilitas itu dibagi menjadi dua tadi, dan diklasifikasikan sebagai lancar jika penyelesaiannya diharapkan terjadi dalam siklus operasi normal atau dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun setelah periode pelaporan, atau jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaiannya selama minimal 12 bulan. Misalnya utang usaha, utang bank jangka pendek, kewajiban lancar. Selain itu, dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang, misalnya obligasi jangka panjang atau utang hipotek. Jenis liabilitas itu dapat berupa utang eksplisit seperti kredit bank, obligasi, utang dagang, atau kontingensi, liabilitas kontingensi atau provision, misalnya potensi denda atau kewajiban jaminan jika kejadian tertentu terjadi. PSAK 57 mengatur pengukuran liabilitas pada nilai wajar jika liabilitas tersebut diperoleh melalui kontrak keuangan. Lalu pengakuan kewajiban. Kriteria pengakuannya itu kriteria pengakuan kewajiban itu diakui ketika memenuhi definisi di atas dan dapat diukur andal. Artinya perusahaan memiliki kewajiban kini akibat kejadian di masa lalu, serta ada kemungkinan besar harus keluar sumber daya di masa depan yang dapat diukur secara reliable. International Financial Reporting System mensyaratkan agar untuk mengenali suatu liabilitas, kewajiban tersebut dapat diukur secara andal dan dapat memberikan representasi jujur situasi entitas. Jika arus keluar sumber daya masih terlalu nggak pasti atau tidak dapat diukur, maka mungkin hanya diungkapkan saja karena belum pasti. Misalnya, jika PT XY membeli barang secara kredit, maka pada saat itu timbul utang usaha yang memenuhi kriteria liabilitas. Sebaliknya, janji diskon di masa depan atau perselisihan gugatan yang belum pasti itu belum boleh diakui sebagai liability. Hingga jelas kewajiban perusahaan telah ada gitu ya. Mungkin bisa dicatat dengan bentuk lain seperti cadangan atau pengungkapan. Lalu pengukuran kewajiban. Liabilitas jangka pendek itu diukur pada nilai nominal atau biaya perolehan. Misalnya utang dagang dicatat sebesar jumlah terutang. Lalu liabilitas jangka panjang umumnya diukur berdasarkan nilai kini arus kas masa depan. Misalnya, utang obligasi diukur sebagai present value pembayaran masa depan dengan menggunakan suku bunga pasar. Misalnya, contoh khususnya misalnya PSAK 73 mensyaratkan liabilitas sewa diukur pada present value dari pembayaran sewa tersisa. Lalu, pengukuran kewajiban untuk instrumen keuangan di PSK 60 atau IFRS 9, liabilitas keuangan kecuali yang derivatif biasanya diukur menggunakan amortized cost dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Jika liabilitas diukur pada nilai wajarnya, misalnya yang ditahan untuk diperdagangkan atau diukur, maka nilai wajarnya harus dihitung sesuai PSAK 13. Lalu, provisi dan kontingensi. Misalnya kewajiban garansi atau litigasi yang kemungkinan kewajiban diukur sebagai best estimate dari arus kas keluar yang diperlukan.
Present value jika jangka panjang, sesuai dengan PSAK 57 atau IAS 37. Lalu pengungkapan kewajiban. Jadi rincian liabilitas, pengungkapan ini bagaimana rincian liabilitas keuangan. PSAK 60 mengharuskan pengungkapan liabilitas keuangan utama termasuk kinerja dan nilai wajar liabilitas utama serta manajemen risiko. Jadi kalau dijamin aset tertentu, jumlah aset yang dijadikan jaminan itu harus diungkap ya. Manajemen risiko maksudnya dalam arti risiko kredit, suku bunga, likuiditas. Lalu jadwal kewajiban. Dalam catatan laporan keuangan, perusahaan harus menyajikan jatuh tempo liabilitas, misalnya jadwal amortisasi utang jangka panjang, agar pengguna laporan keuangan dapat menilai arus kas atau cash flow di masa depan. Lalu provision. Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan juga harus menyajikan jatuh tempo liabilitas, misalnya jadwal amortisasi utang jangka panjang seperti tadi, supaya dapat dinilai juga masa depannya. Lalu untuk kewajiban lainnya, biasanya liabilitas lancar atau jangka panjang harus disajikan terpisah dalam neraca sehingga memberikan transparansi struktur kewajiban perusahaan. Berikut adalah ilustrasi kewajiban singkat ya. Contohnya misalnya PT XYZ meminjam uang 500 juta rupiah dari bank dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga tetap 8% per tahun. Jadi saat penerimaan dana, kita akan melakukan penjurnalan yaitu kas terhadap utang bank sebesar 500 juta. Setiap akhir tahun bunga diakui, yaitu beban bunga atau utang bunga terhadap utang bunga gitu ya, sebesar 8% dari total pinjaman itu, yaitu 40 juta. Lalu ilustrasi lain yaitu utang dagang. Misalnya PT XYZ menerima barang dari pemasok senilai 100 juta dengan syarat pembayaran dalam sebulan. Maka jurnal saat penerimanya adalah persediaan terhadap utang dagang masing-masing 100 juta, dan setelah 30 hari dan pembayaran kas, maka utang dagang terhadap kas 100 juta. Kira seperti itu. Lalu dampak kewajiban terhadap laporan keuangan ya. Untuk posisi keuangan itu, untuk laporan posisi keuangan, penambahan kewajiban akan meningkatkan total liabilitas dan mengurangi ekuitas jika asetnya konstan ya. Sebaliknya, kalau pelunasan liabilitas menurunkan hutang dan meningkatkan ekuitas bersih. Kerangka konseptual International Financial Reporting System mencatat ekuitas adalah selisih antara aset dan liabilitas, sehingga penambahan liabilitas mengurangi jumlah ekuitas tersisa. Lalu dampaknya terhadap bebanan laba. Kewajiban itu membawa konsekuensi beban keuangan seperti bunga atau interest. Peningkatan liabilitas bunga atau sewa akan membebani laporan laba rugi, sehingga menurunkan laba bersih dan saldo retained earning. Ini berdampak pada margin profitabilitas perusahaan. Lalu dampaknya terhadap struktur modal ya. Dampak kewajiban itu terhadap struktur modal salah satunya leverage. Jadi utang yang lebih besar tentunya akan menaikkan leverage keuangan perusahaan dan akan berbesar resiko kebangkrutan jika arus kasnya tidak mencukupi untuk membayar liabilitas. Lalu juga akan mempengaruhi struktur pendanaan, di mana pilihan penggunaan utang terhadap atau ekuitas ya. Dengan penggunaan utang dibandingkan dengan ekuitas mempengaruhi biaya modal. Misalnya penambahan utang dapat menurunkan biaya modal rata-rata karena bunga itu sifatnya pajak deductible gitu, tapi nambah resiko. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pendapatan. Definisi pendapatan menurut kerangka konseptual International Financial Reporting System, income atau pendapatan sebagai increases in assets or decreases in liabilities that result in increases in equity. Selain kontribusi modal pemilik, dengan kata lain, pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi, biasanya kas atau dalam bentuk piutang, dari kegiatan operasional yang meningkatkan ekuitas entitas. PSAK 72 mendefinisikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebagai prinsip yang menggambarkan perolehan pendapatan dan arus kas terkait kontrak pelanggan. IFRS 15 juga menegaskan bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk mencerminkan pemindahan barang atau jasa kepada pelanggan dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan diterima. Dengan demikian, pendapatan mencerminkan nilai ekonomis yang diperoleh dari penyelesaian kewajiban kinerja atau performance obligation. Selanjutnya, karakteristik pendapatan. Biasanya hasil operasional pendapatan biasanya itu berasal dari aktivitas normal perusahaan, penjualan produk, pembelian jasa ya, dan sifatnya itu recurring atau terus berulang jika operasi utama perusahaan menghasilkan kas atau aset.
Lalu karakteristiknya salah satunya adalah bruto arus ekonomi. Jadi pendapatan itu dicatat dalam jumlah bruto sebelum dikurangi beban dan meningkatkan aset atau menurunkan liabilitas. Misalnya, penjualan meningkatkan kas atau piutang tanpa langsung mengurangi akun lain. Sedangkan beban itu dicatat terpisah. Lalu karakteristik pendapatan lainnya tidak termasuk dalam kontribusi modal karena pendapatan berbeda dari penyetoran modal dari owner gitu ya. Sesuai definisi di IFRS, hanya peningkatan kekayaan yang berasal dari operasional yang diklasifikasikan sebagai pendapatan. Jadi nggak ada itu uang masuk dari pemilik itu disebut pendapatan. Lalu klasifikasinya, pendapatan usaha atau pendapatan lain. PSHK tidak secara eksplisit membagi pendapatan dalam laporan laba rugi, tapi tidak secara umum dibedakan antara pendapatan usaha dari aktivitas inti dan pendapatan lain, misalnya bunga, dividen, keuntungan valuta, penjualan aset. Lalu sumber kontraknya, PSHK 72 mengelompokkan pendapatan berdasarkan jenis kontrak dengan pelanggan, sedangkan pendapatan keuangan diukur dalam PSHK 60. Untuk analisis manajemen, entitas biasanya mengungkapkan pendapatan berdasarkan segmen bisnis, jenis produknya, atau wilayah. Lalu, pengakuan pendapatan, menurut PSHK 72 ada 5 syarat pengakuan pendapatan. Pertama itu adalah identifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi kontrak adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban legal antara perusahaan dan pelanggan. Ya, kontrak yang sah yang termasuk dalam salah satu syarat ini. Lalu identifikasi kewajiban pelaksanaan atau performance obligations. Jadi mengidentifikasi barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak yang terpisah secara distinct. Kewajiban ini harus dipenuhi satu persatu. Lalu penentuan harga transaksi, yaitu menentukan jumlah imbalan yang diharapkan diterima untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan. Jika imbalan variabel, diskon atau bonus, entitas membuat estimasi konservatif atau expected value, atau most likely amount. Sehingga itu dijadikan salah satu syarat. Lalu selanjutnya ada alokasi harga ke kewajiban pelaksanaan, yaitu di mana jika ada beberapa barang atau jasa dalam kontrak, harga transaksi dialokasikan ke setiap kewajiban berdasarkan harga jual lepas relatif. Memastikan setiap unit mendapat pengakuan pendapatan sesuai dengan nilai ekonomi. Lalu tentunya pengakuan pendapatan saat kewajiban terpenuhi. Pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu saat pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa yang diserahkan. Pengendalian dapat berpindah saat pengiriman barang atau saat jasa diberikan. Pada saat itu pendapatan diakui sebesar jumlah yang dialokasikan pada kewajiban tersebut. Lalu pengurangan pendapatan. Pengurangan pendapatan itu bisa dengan transaction price, diukur sebesar transaction price. Jadi jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Dan IFRS 15 menegaskan bahwa pengukuran pendapatan berdasarkan pada nilai imbalan yang diharapkan. Pendapatan juga bisa diukur oleh variabel imbalan. Jika imbalan tidak tetap, misalnya diskon, rebate, denda, PSHK 72 mengharuskan entitas membuat estimasi dengan prinsip kehati-hatian agar pendapatan tidak terlalu tinggi. Metode estimasi atau expected value atau most likely juga harus konsisten. Lalu pengukuran pendapatan dengan waktu pengakuan. Jumlah pendapatan yang diukur harus mencerminkan seberapa jauh kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan dengan pendekatan berbasis output atau input sesuai dengan kondisi kontrak yang tadi. Lalu pengungkapan pendapatan. Pengungkapan umum, PSHK 72 mengharuskan pengungkapan sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dari kontrak pelanggan. Secara khusus, perusahaan harus pengungkapan kategori pendapatan, misalnya jenis atau produknya kemana, dan serta periode penyelesaiannya. Jadi dia harus mengungkapkan semuanya di situ. Kategorinya di mana, kemana, periode penyelesaiannya kapan. Lalu diungkapkan juga dengan saldo kontrak. Laporan keuangan juga mencatatkan saldo kontrak per tanggal laporan seperti piutang kontrak, aset kontrak, dan kewajiban kontrak. Hal ini memberikan gambaran atas pendapatan di masa depan dan kontrak yang belum selesai. Jadi kalau piutang itu jadi receivable, kalau aset kontrak ya jadinya trade revenue. Dan kebijakan akuntansi ya. PSHK 72 mengharuskan entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi pendapatan yang dipakai, termasuk cara memperkirakan imbalan variabel dalam waktu pengalihan risiko, sehingga bentuknya transparan. Lalu berikut ada ilustrasi pendapatan singkat.
Penjualan misalnya seperti ini, misalnya penjualan barang, PT XYZ menjual 100 unit barang seharga 10 juta per unit dengan pembayaran penuh diterima, maka kita akan membuat jurnal ya kas terhadap pendapatan sebesar 1 miliar. Jumlah biaya pokok penjualan yang terkait misalnya 600 juta dicatat terpisah sebagai beban ya. Mohon maaf itu ada typo ya, di atas 10 juta tulisnya 1 miliar sebetulnya. Lalu ilustrasi lain misalnya penjualan jasa. PT XYZ menerima kontrak pembangunan software dengan imbalan 500 juta di muka. Pada saat kontrak, pendapatan belum diakui penuh karena pekerjaan belum selesai. Misalkan pada akhir periode 50% pekerjaan selesai sesuai dengan milestone-nya, entitas mengakui pendapatannya itu 50% dari yang total seluruhnya gitu ya. Jadi 250 juta. Lalu jurnalnya seperti itu. Jadi aset kontrak 250 juta terhadap pendapatan jasa. Jadi ada 250 juta pendapatan jasa masuk dalam kontrak aset. Kira seperti itu. Lalu dampak pendapatan terhadap laporan keuangan. Untuk laporan ekuitas dan dapat ditahan, pendapatan yang diakui dalam laporan laba rugi meningkatkan laba bersih, sehingga secara tidak langsung menambah saldo ekuitas. Ya, untuk return earning, sebagaimana didefinisikan oleh IFRS, setiap peningkatan aset atau liabilitas melalui pendapatan akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Lalu dampaknya terhadap kinerja keuangan. Pendapatan tinggi itu akan memperbaiki margin keuntungan dan profitabilitas sebuah entitas. Sebaliknya kalau kegagalan memenuhi target, pendapatan akan merugikan struktur keuangan perusahaan ya. Apalagi kalau dilihat dari price to earnings, debt service coverage, dan sebagainya. Lalu kas dan arus kas. Penerimaan pendapatan, kas atau piutang memenuhi arus kas operasi. Jumlah kas yang diterima dari pelanggan atau piutang yang terbayar itu akan meningkatkan likuiditas jangka pendek bagi sebuah entitas. Lalu dampak pendapatan terhadap struktur modal. Untuk modal pembiayaan sendiri, pendapatan yang dihasilkan meningkatkan ekuitas melalui akumulasi laba ditahan atau return earning. Jadi, pendapatan yang tinggi dapat mengurangi kebutuhan perusahaan akan modal eksternal atau investor untuk mendanai operasional. Lalu dampak pendapatan terhadap nilai perusahaan, ya tentunya karena kinerja pendapatan jangka panjang yang baik itu akan meningkatkan net market capitalization ya, nilai perusahaan dan kemampuan mengakses pendanaan murah. Secara tidak langsung perbaiki struktur modal, jadi memperbesar porsi ekuitas relatif terhadap utang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat diterima dengan baik.